Yuji. Selamat pagi, sahabat-sahabatku yang terkasih. Kita mau memulai saat teduh kita pada pagi hari ini. Kita coba hening sejenak. Kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tiada henti-hentinya kami naikkan syukur kepadamu ya Tuhan, atas kebaikan-Mu, atas rahmat dan berkat-Mu yang tiada hentinya Kau berikan kepada kami. Apabila kami dapat bangun pada pagi hari ini, itu semua atas kasih rahmat dan berkat-Mu Tuhan. Dan pada pagi hari ini, Kau izinkan kami juga boleh dapat berkumpul dalam saat teduh pagi ini. Bapa, kami mohon berkat-Mu untuk pertemuan kami ini. Dari awal hingga akhir pertemuan kami. Untuk teman-teman kami yang bertugas pada pagi hari ini, baik di dalam doa, pujian, ataupun renungan firman. Dan untuk semua sahabat-sahabat kami yang mengikuti saat teduh pagi ini, berkati kami satu persatu Tuhan. Penuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu. Bimbing tuntun setiap hati dan pikiran kami. Sehingga kami boleh dapat berdoa, memuji Engkau, merenungkan firman-Mu secara bersama-sama Tuhan. Sehingga apa yang Engkau ingin sampaikan kepada kami boleh dapat mengerti dan pahami. Juga untuk jaringan internet yang kami gunakan pada pagi hari ini, peralatan yang kami gunakan, Engkau berkati Tuhan, sehingga semua rangkaian acara saat teduh pagi ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Bapa. Semua doa ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom. Setiap hari kita ingin selalu mendekat padanya. Tidak ada tempat dimanapun di dunia ini yang lebih indah daripada tempat kediamannya. Kita mau bersyukur punya Bapa yang begitu menyayangi kita anak-anaknya. Hanya Dia yang sanggup mempunyai kasih yang tanpa batas. Mari kita mau datang ke hadiratnya dengan penuh rasa syukur. Marilah kita nyatakan sungguh indah Dia yang mengasihi kita. Manakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Benar Bapa, sungguh indah kasih-Mu kepada kami.
Sungguh Bapa, segala pengabdian kami pun tidak sanggup membalasnya. Terima kasih Bapa. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Di saat kita lemah, di saat segala sesuatu tampaknya mustahil, Tuhan berkata, "Datanglah kepadaku, berdoalah, ketoklah, mintalah kepadaku, maka akan kuberikan damai sejahtera dan kelegaan." Terima kasih Bapa. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Bersyukurlah kita mempunyai Bapa yang selalu menyediakan apa yang kita perlukan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagi kami. Sungguh indah kesetiaan-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Saat ini Bapa, kami mau masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat-Mu. Ampuni segala dosa kami. Layakanlah kami untuk masuk ke hadirat-Mu. Sambutlah Yesus di dalam hati kita masing-masing. Mari kita nyatakan Yesus sungguh indah. Dia sungguh mulia. Sembahlah Dia dengan iman. Dia sungguh indah. Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta aku dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian, dan
Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi dengan iman. Angkat suaramu, angkat tanganmu, sembahlah Dia. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian, dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian, dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Ku puja, ku sembah, ku cinta, ku puja, ku cinta, ku sembah. Ku puja, ku cinta, ku sembah. Dan penyertaan
Yana 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 iri. Yana yala yana yala yana ye yara yara yala yana iri. Yana yana yala yana yala yara ye ya ye yana yana yala iri. Yana yana ye yara yala iri iri yala yara iri. Yala yana yana ye yala yara yana yala ye yara iri. Yarana sandara katas manusia mereka sandara katas manusia mereka atas manusia mereka atas manusia mereka sandara katas manusia mereka sandara katas manusia mereka atas manusia mereka atas manusia mereka atas manusia Mari kita hening di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Saat ini Tuhan, di dalam hadirat-Mu, kami mau mendengarkan suara-Mu. Mendengarkan firman-Mu. Pakailah urapi anak-Mu, Pak Andreas. Penuhi dia dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Salam Bapak Ibu terkasih, pada pagi hari ini kita membaca dari Injil Markus bab 6 ayat 1 sampai dengan 6. Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pula lah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari kita hening sejenak. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, pada pagi hari ini, kami mau dengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan mengenai perikop yang dibacakan pada pagi hari ini tentang penolakan Engkau ditolak di Nazaret. Tuhan, teguhkan kami, mampukan kami untuk bisa memahami tentang firman yang Engkau katakan pada pagi hari ini.
Sembunyikan kami di bawah kaki salib-Mu yang kokoh ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Amin. Bapak Ibu terkasih, perikop pada pagi hari ini, Yesus ditolak di Nazaret. Penolakan itu terjadi karena pertama, karena kita tidak mengenal siapa Yesus yang sebenarnya. Kita harus mengenal Yesus. Ini adalah pengenalan akan Tuhan. Siapa Yesus yang disebut sebagai anak Allah? Kita baca di Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 2. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dan yang firman yang kita baca adalah perkataan Yesus sendiri. Firman ini memiliki sebuah kekuatan besar dari Allah yang mampu mengubah kutuk menjadi berkat. Firman yang mampu untuk menyembuhkan, firman yang mampu untuk memulihkan, firman yang mampu untuk menenangkan dan memenangkan banyak jiwa. Dan masih banyak lagi berbicara tentang firman. Dan firman itu adalah Yesus sendiri. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Anak tunggal yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Dan yang kedua, kita perlu membuka hati Bapak Ibu. Wahyu 3 ayat 20 berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya." Ketika kita mulai membaca firman Tuhan, itu tandanya kita membuka hati kita untuk mendengarkan sabdanya tentang apa yang ingin Tuhan perkatakan pada hari ini untuk Anda dan saya. Yeskiel 36 ayat 26 mengatakan bahwa kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Dan rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang teguh pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan yang ketiga, kita perlu kerendahan hati. Karena melalui kerendahan hati inilah Yesus dapat hadir. Yesaya 57 ayat 15 berkata, "Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk." Bapak Ibu terkasih, mari kita perhatikan dalam ayat ini yang disebut rendah hati dan hati yang remuk. Kehadiran Tuhan Yesus di dalam hati manusia sanggup mengangkat orang yang rendah hati. Tuhan Yesus juga sanggup untuk memulihkan dan menghidupkan hati yang remuk. Dan yang keempat, kita perlu memiliki hati yang percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Amsal 3 ayat 5 dan 6 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu."
Dan Yohanes 3 ayat 36 berkata, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Percayalah Bapak Ibu terkasih, Tuhan selalu menyertai kita karena kita di dalamnya dan Dia di dalam kita. Dan yang kelima, kita perlu mendengarkan sabda Tuhan setiap hari. Itu adalah makanan jiwa dan roh. Yeremia 31 ayat 25. Karena aku akan memuaskan jiwa yang lelah, dan setiap jiwa yang merana akan aku isi kembali. Dan Yohanes 6 ayat 25, Yesus menjawab, akulah roti hidup. Siapapun yang datang kepadaku tidak akan pernah lapar, dan siapapun yang beriman kepadaku tidak akan pernah haus. Bapak Ibu terkasih, penolakan itu terjadi karena kita tidak mengenal Yesus yang sebenarnya. Penolakan itu terjadi, maka kita perlu membuka hati, maka kita perlu untuk kerendahan hati, karena dengan melalui kerendahan hati, Yesus dapat hadir. Penolakan terjadi, maka kita perlu memiliki hati yang percaya. Maka kita perlu mendengarkan sabda Tuhan setiap hari sebagai makanan jiwa dan roh. Ku buka hati untuk roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu ini menguatkan, meneguhkan kami dan memberikan kami pengharapan bahwa dengan hati yang percaya kami dapat mengenal Engkau Tuhan. Bantu kami Tuhan, agar kami boleh menjadi pribadi yang rendah hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu telah disampaikan. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sahabat-sahabat terkasih, setelah kita menerima pujian, penyembahan, dan renungan dari saudara kita, Andreas, mari kita tutup saat teduh kita pagi ini. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur pada hari ini, pada pagi ini. Kami diberi kesempatan lagi Tuhan, untuk bisa memuji, menyembah-Mu, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Lewat anak-Mu yang Kau kasihi, Andreas. Sungguh firman-Mu adalah kebenaran dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh firman-Mu adalah penuh kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh firman-Mu itu yang membangkitkan semangat hidup kami setiap hari Tuhan, untuk berjalan bersama-Mu. Terima kasih Tuhan lewat firman-Mu pada hari ini, kami lebih lagi dikuatkan, kami lebih diteguhkan, kami lebih mau lagi berjalan di dalam terang-Mu Tuhan. Pakai kami semua Tuhan,
menjadi alat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Bapa yang baik, kami juga bersyukur Tuhan, untuk kami semua, para pelayan-Mu di sini, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan Tuhan dalam melayani. Pimpin kami semua Tuhan, para pelayan-Mu Tuhan, berikan kami kesatuan hati, kekompakan, rendahan hati Tuhan dalam melayani-Mu. Sehingga kami boleh banyak membawa jiwa untuk memuliakan nama Tuhan. Lewat pembimbing kami Tuhan, Pak Paulus dan Villa. Tuhan, tutup bungkus kami semua Tuhan oleh darah-Mu Tuhan. Lindungi kami semua Tuhan, sehingga kami boleh boleh bersatu hati Tuhan dalam melayani-Mu. Tuhan berikan hikmat, berikan kebijaksanaan Tuhan kepada pembimbing kami Tuhan. Sehingga mereka selalu Tuhan boleh mengabarkan Injil Tuhan. Mereka boleh diberikan lagi Tuhan hati yang penuh kerinduan untuk membawa jiwa-jiwa kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati semua usaha apapun juga yang mereka kerjakan, sehingga berhasil. Allah Bapa dalam surga, ajarlah kami semua Tuhan yang hadir di dalam Zoom ini pada pagi ini. Boleh selalu untuk mau merindukan, selalu jamahan Tuhan, agar kami selalu dikuatkan Tuhan dalam mengiringi. Bapa yang baik, pada malam ini kami juga mau mendengarkan pembekalan firman Tuhan lewat Pak Paulus Tuhan. Berkati Tuhan pelayan-Mu ini dalam membawakan firman-Mu Tuhan, agar kami yang mendengarnya semakin dikuatkan lewat sabda daripada firman-Mu Tuhan pada malam ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami semakin lagi dekat, semakin lagi kami mengenal-Mu, semakin lagi kami percaya kepada-Mu. Bapa yang baik, kami akan satukan doa kami ini Tuhan, di dalam doa untuk komunitas pemulihan hati dan saat teduh pada pagi ini. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemulihan hati, dan beserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari teman-teman, kita mau foto. Mari kita foto. Saya mulai layar pertama. 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.